Halo teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana sih mengurus berkas administrasi NIDS. Nah, dosen yang aktif mengajar dan sudah menjadi dosen tetap tentu perlu segera mengajukan kepemilikan NIDN atau nomor induk dosen nasional. Mengurus NIDN hanya bisa dilakukan oleh dosen yang memenuhi syarat, baik syarat umum maupun syarat administratif. NIDN hanya bisa diajukan dan dimiliki oleh dosen tetap. Nah, NIDN ini bukan hanya sebagai identitas seperti KTP, tetapi menjadi bukti status kepegawaian dosen sebagai dosen tetap. Kepemilikannya tentu memperluas hak yang bisa didapatkan oleh dosen yang bersangkutan. Lalu, bagaimana pengajuannya? Mari kita simak bersama. Sebelum itu, mari dukung channel ini dengan subscribe, comment, and like. Nah, kita harus paham bahwa NIDN itu kepanjangan dari nomor induk dosen nasional yang secara umum diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satu administrasi pangkal instansi lain. Yang kemudian NIDN ini berfungsi sebagai kartu identitas seperti KTP di lingkungan perguruan tinggi dan hanya bisa dimiliki para dosen tetap yang kemudian nanti masuk ke PDDikti atau Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Sehingga nanti dosen-dosen ini mendapat pengakuan sebagai dosen di perguruan tinggi atau biasa disebut home base secara nasional. Nah, nanti bisa diakses oleh masyarakat luas. Jadi, kita tahu nama lengkap dosen tersebut, mengajar di kampus mana, mengajar mata kuliah apa, dan lulusan kampus dari mana. Meskipun semua dosen tetap bisa memiliki NIDN, tetapi harus perlu menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan dalam mengajukan NIDN. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah KTP berwarna dan kartu keluarga. Pasti dalam mengurus berkas administrasi, KTP dan kartu keluarga sebagai identitas tidak boleh dilupakan. Dan pas foto berwarna dan yang terbaru. Kemudian ijazah baik yang S1, S2 maupun yang S3. Kemudian SK dosen tetap yang ditandatangani oleh institusi, ketua atau kepala atau rektorat ataupun direktur institusi yang bersangkutan. Kemudian ada surat perjanjian kerja antara si pengurus NIDN dan ketua ataupun kepala institusi yang bersangkutan. Kemudian ada surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas narkotika. Yang dimana yang ketiganya ini diurus di rumah sakit pemerintah minimum 3C. Dari pengalaman saya yang mengurus surat jasmani, rohani, dan narkotika di salah satu rumah sakit di Sulawesi Selatan, ketika saya
datang ke bagian pendaftarannya, mereka langsung menyediakan paket untuk mengurus NIDN dosen. Kurang lebih harganya 800.000 dan hasilnya bisa keluar dalam waktu 2 hari. Nah, kemudian surat pernyataan dari pimpinan institusi. Ini surat pernyataan pimpinan dan surat pernyataan keterangan dari pimpinan. Dan surat ke-10, surat pernyataan dari peserta pengusul NIN. Untuk nomor 9 dan nomor 10 ini nanti dibantu oleh disediakan bagian kepegawaian. Kemudian alur prosesnya yaitu yang pertama kita harus pasti menyediakan berkas. Siapkan semua berkas baik individu maupun institusi. Kemudian lakukan cek kesehatan ke rumah sakit pemerintah tipe C. Kemudian scan semua berkas baik dalam bentuk PDF dan JPG dan serahkan ke bagian operator, nanti operator yang mengupload ke sistem. Nah, untuk berkas institusi ini nanti dibantu oleh pihak kepegawaian. Setelah berkas kita lengkap, bisa kita serahkan ke bagian kepegawaian, nanti ke bagian kepegawaian atau bagian yang mengurus berkas terkait akan menyerahkannya ke bagian operator. Nah, operator yang mengupload ke sistem beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian akan ada pemberitahuan bahwasanya berkas kita valid atau tidak. Nah, ketika valid maka NIDN kita akan terbit dan kita bisa cek di situs Dikti. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. See you next time.